Hai dan halo. Perkenalkan, nama saya Adit Budiwantoro dari kelas Fisika B 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang karakterisasi keluaran transistor dengan software Proteus. Oke, untuk tujuannya sendiri itu membuat kurva keluaran transistor antara VCE dan IC. Dan untuk alat dan bahannya sendiri itu menggunakan ya salah satunya itu ya software Proteus. Dan sumber tegangan DC, potensiometer dengan kode port Hg, transistor BC107, voltmeter DC, ammeter DC, dan ground. Berikut cara pengambilan datanya. Berikut adalah cara pengambilan datanya ya. Jangan lupa rangkaian seperti ini ya teman-teman. Bebas ini kabelnya mau kemana aja bebas. Yang penting tata letaknya seperti ini ya. Yang ini seperti ini. Bebas itu. Yang penting tetap menyambung itu ya. Dan di sini ada VCC, ada potensio, ammeter, ada potensio juga. Ini transistor dengan kode BC107. Ini ada voltmeter, ground. Oke teman-teman, untuk langkah kedua itu masukkan nilai tegangan 12 volt di VCC-nya ini teman-teman, di sini ya. Terus habis itu nanti memvariasi data ya teman-teman. Yang pertama itu ada IB-nya dimasukkan 20 mikroampere. Di sini ya teman-teman. Oke, 20,2 ya teman-teman. Nanti ini hasil VCE-nya, di sini juga hasil IC-nya. Nanti ini divariasi sebanyak 20 kali ya. Jadi untuk memvariasinya kita ubah di sini dengan rentang 2% ya teman-teman, jangan lupa. Ini untuk data yang pertama, yang data kedua. Ini ada data ketiga dan seterusnya, lakukan seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa setelah penggantian berikutnya itu ini dikosongin dulu teman-teman sampai 100% full. Kemudian ini diubah menjadi 40. Ini udah masuk yang kedua ya teman-teman, 40 mikroampere. Aduh, banyak teman-teman. Nah, sekian ya. Lakukan juga sama ya teman-teman. Ini tetap data VCE, ini IC. Dengan toleransi atau rentang 2% juga. Situ ini catat, ini lakukan 2% juga. Nah, ini juga dicatat 2% ya teman-teman, jangan lupa. Genap nanti di sini, jangan sampai ganjil. Dan ini dibiarin aja teman-teman, nggak usah dirubah lagi sampai misal 40 itu nggak usah teman-teman. Soalnya itu kan juga ya gimana ya teman-teman. Kalau ini ikut berubah, ini juga ikut berubah. Oke, kemudian dikosongin dulu lagi, kita masuk ke data ketiga. Masukkan ini IB-nya sebesar 60 ya teman-teman. Nah, oke, 60 ya teman-teman, segini ya. Ini untuk data pertama ya teman-teman. Lakukan juga sama seperti yang data kedua, data satu dengan 20 variasi ya kan teman-teman. Dengan memvariasi ininya teman-teman. Oke, lanjut ke data ketiga teman-teman. Data keempat, sorry maaf. Ini dimasukkan IB-nya 80 ya teman-teman. Oke. Oke, segini ya teman-teman. Lakukan juga sama seperti data pertama, data kedua, data ketiga. Seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Nanti untuk hasil datanya saya lampirkan setelah slide yang berikut ini. Oke teman-teman, ini hasil tabel datanya. Di sebelah kiri ini ada 20 variasi data yang tadi ya teman-teman, yang telah saya lakukan di video pengambilan datanya. Yang sebelah sisi kanan saya ini
Ini ada grafiknya. Jadi untuk yang bawah ini adalah IB satunya. Dan ini hubungan antara VCE dan IC ya teman-teman. Dan di sini tuh garis yang biru itu IB1, yang ini garis biru itu ada IB2, dan garis merah ini ada IB3, dan yang hitam ini IB4. Oke, untuk pembahasannya sendiri ya teman-teman, percobaan karakterisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu masukan, input, dan keluaran atau output. Rangkaian yang digunakan sama seperti masukan, namun berbeda saat pengambilan datanya. Untuk mencari nilai IC dengan nilai VCC yang sama, dengan memvariasi VCE dengan menurunkan persentase per 2% atau rentang 2% ya teman-teman pada potensionya. Grafik keluaran yang dihasilkan yaitu hubungan antara VCE dengan IC. Pada masukan transistor, data yang diambil yaitu VCE, VBE, dan IB. Pada keluaran, data yang diambil yaitu IB, VCE, dan IC. Pada keluaran data IB yang diambil yaitu 20 mikroampere, 40 mikroampere, 60 mikroampere, dan 80 mikroampere. Setiap IB memvariasi VCE sebanyak 20 data, sehingga menghasilkan IC 20 data juga. Data yang diperoleh adalah IC. Itu sebanding dengan VCE, yaitu ketika VCE semakin besar maka IC juga semakin besar. Namun pada saat nilai tertentu, ketika VCE naik, IC-nya akan tetap. IB dan IC juga sebanding. Ketika IB semakin besar maka IC juga semakin besar. Data yang diperoleh sesuai dengan teori, di mana pada saat awal-awal akan mengalami kenaikan hingga suatu saat akan mengalami nilai yang konstan pada IC-nya, sehingga menghasilkan grafik yang sesuai dengan teorinya juga. Perubahan arus terjadi secara signifikan saat VCE plus kurang lebih 0,8 volt. Hal ini menunjukkan bahwa transistor sedang memasuki mode aktif. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk kesimpulannya sendiri yang telah saya bahas tadi, untuk garis biru ini itu IB1 dan hijau ini IB2, dan garis merah ini IB3 dan garis hitam itu IB4. Yang mana IB1 kurang dari IB2 dan IB3 kurang dari IB2 dan IB4 kurang dari IB3. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, jangan lupa subscribe and like. Jangan lupa ya teman-teman.